Shalom adik-adik, selamat pagi, berjumpa lagi di dalam ibadah online sekolah minggu bersama dengan Kakak Lince. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan tentang kisah Naomi yang begitu tabah dan tekun dalam kehidupannya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mau mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan renungan, yuk adik-adik kita bernyanyi dengan penuh sukacita lagu "Oh Sukacitaku". Jangan lupa pakai gerakan ya. Ketabahan dan ketekunan Naomi diambil dari Rut pasal 1. Pada suatu masa terjadi kelaparan di Israel, di mana begitu sulit mendapatkan makanan. Elimelek membawa Naomi dan kedua putra mereka Mahlon dan Kilion untuk pergi dan tinggal di Moab. Keluarga itu tinggal di sana selama 10 tahun, dan kedua putra mereka menikahi gadis-gadis dari Moab. Lalu datanglah hari yang menyedihkan bagi Naomi, ketika suaminya dan kedua putranya sakit parah dan meninggal. Naomi sangat bersedih, karena ia harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Naomi sangat mengasihi menantunya Orpa dan Rut. Tetaplah di sini bersama bangsamu dan dewa-dewamu. Kamu akan menemukan suami baru, tetapi aku harus pulang ke rumah, ke negeriku sendiri, kata Naomi. Jadi, Orpa bersiap kembali ke negerinya. Tetapi Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi, kata Rut. Aku akan menyembah Tuhanmu dan menjadi bagian dari keluargamu. Rut meninggalkan keluarganya sendiri dan bangsanya untuk mengikuti Naomi, karena ia mencintai Naomi dan ia mencintai Tuhan. Ketika Rut dan Naomi kembali ke Betlehem, sedang terjadi panen raya gandum. Lalu Rut bekerja di ladang milik Boas, paman suaminya yang sudah meninggal. Boas menyuruh pekerjanya untuk menjatuhkan banyak tangkai gandum untuk diambil oleh Rut. Lalu Rut membawa pulang dan menunjukkan semua gandum itu kepada Naomi.
Tuhan telah menjaga kita hari ini, bahwa sangat baik kepadamu, kata Naomi. Mereka berterima kasih kepada Tuhan karena selalu menjaga mereka. Demikianlah kisah Ruth dan Naomi. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah menyimak video mengenai ketabahan dan ketekunan dari Naomi. Kakak mau tanya, ketabahan itu apa sih adik-adik? Ketabahan itu dari kata tabah yang artinya sabar walaupun harus melewati masa-masa yang sangat sulit dan bahkan menyedihkan bagi Naomi. Dan ketekunan itu dari kata tekun yang artinya giat, rajin, dan tidak pernah menyerah. Nah, sikap-sikap itu yang dimiliki oleh Naomi yang membuat Naomi akhirnya bisa melewati masa-masa yang sulit. Kalau adik-adik ingat apa yang terjadi? Iya, Naomi harus kehilangan suaminya dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Sekarang kakak mau tanya, kira-kira bagaimana ya perasaannya Naomi saat dia harus kehilangan orang-orang yang dicintainya? Ya, betul adik-adik. Dia merasa sangat sedih sekali. Dia merasa sendirian adik-adik. Iya, itu yang dirasakan Naomi. Satu hal yang bisa kita pelajari dari Naomi adalah bagaimana dia selalu bersabar, selalu bertekun, dan tabah dalam menjalani kehidupannya adik-adik, meskipun dia harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia sendirian. Terbukti di mana Tuhan menyiapkan Ruth menantunya yang selalu menemani Naomi kemanapun Naomi pergi. Bahkan Ruth mengikuti Naomi dan mengikuti kepercayaan Naomi, yaitu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa kepada mereka. Ruth akhirnya bertemu dengan Boas yang orang yang sangat kaya dari keluarganya Elimelek. Ruth menikah dan akhirnya mempunyai anak yang bernama Obed. Nah, Obed ini adalah kakek dari Raja Daud. Adik-adik pasti ingat kan? Nah, dia adalah kakek dari Raja Daud. Luar biasa bukan? Bagaimana penyertaan Tuhan dan rancangan Tuhan bagi Naomi serta Ruth. Demikian juga buat kita adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik ada yang sedang merasa sedih karena kehilangan sesuatu, atau mungkin sedih karena coronanya kok nggak pergi-pergi ya, aku jadi nggak bisa ke gereja, aku nggak bisa sekolah, aku nggak bisa main sama teman-teman. Rasanya kesel dan rasanya mau marah. Tapi adik-adik, kita harus ingat lagi kisah Naomi. Bagaimanapun kondisinya, kita harus selalu berserah sama Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan, sama seperti Naomi percaya bahwa Tuhan pasti sedang menyiapkan yang terbaik buat adik-adik. Nah, saat ini mungkin adik-adik juga ada yang sedang sakit. Jangan lupa untuk berdoa minta Tuhan untuk menyembuhkan. Nah, adik-adik, bagaimanapun kondisinya saat ini, kita tetap harus berserah, berdoa, dan harus berharap hanya pada Tuhan, karena Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang baik dan indah buat adik-adik dan kita semuanya. Nah, adik-adik, demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati melalui kisah Naomi. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami. Pagi ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar tentang kisah Naomi yang selalu tabah, taat, dan setia kepada Tuhan. Dan kami mau untuk selalu menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
Kiranya Tuhan juga memberkati apapun yang kami kerjakan, berkati sekolah kami, berkati kesehatan kami, juga Tuhan memberkati mama papa kami, adik kakak kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita. Minggu depan jangan lupa untuk ikut ibadah online sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu mengikut sertakan Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.